Di malam hari ini kita akan sama-sama ngobrolin tentang unboxing our brain, rahasia otak untuk mendulang sukses. Bicara sukses, saya yakin semuanya pasti pengen sukses dong. Dan pengen sukses gimana caranya? Aduh, itu udah pasti ada kaitannya dengan pikiran kita. Karena saya sendiri pun juga banyak pengalaman-pengalaman yang saya dengar dari orang orang lain ataupun dari diri saya sendiri. Karena sometimes Bapak Ibu yang terjadi apa? Kadang-kadang bisa jadi kita disabotase oleh diri kita sendiri. Nah, jangan sampai Bapak Ibu Anda pun juga disabotase oleh diri Anda sendiri untuk bisa menjadi sukses. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita akan mengundang salah satu masternya. Dan udah siap di sana tuh namanya Pak Max Sandy. Beliau sendiri siapa sih yang nggak kenal? Oh, ada mungkin yang baru pertama kali bertemu gitu ya. Nanti Anda bisa merasakan bagaimana gaya beliau sharing. Oh, bicara soal otak ini tuh sesuatu yang jadi apa ya? Mainan sehari-hari kayaknya. Karena beliau itu banyak sekali sering banget makan otak gitu ya. Otaknya ayam, sapi, ular, semuanya udah dimakan dan sebelum dimakan memang bener-bener dicek dulu tuh, bener-bener dianalisa, bener-bener dibelek, terus dilihat bagian per bagiannya. Makanya Bapak Ibu ini cocok banget. Ini maksudnya mau top up apa gimana gitu ya. Tapi Bapak Ibu Pak Sandy sendiri memang benar-benar dari awal beliau sangat concern dengan bidang yang satu ini. Kalau Anda pernah dengar NLP gitu ya, Neuro Linguistic Program Bapak Ibu, beliau benar-benar sangat mendalami bagian yang satu ini dan plus Bapak Ibu, beliau dengan latar belakang psikologinya, beliau pun juga seorang ahli di bidang termasuk hipnoterapi banyak banget Bapak Ibu yang sudah beliau miliki plus Bapak Ibu beliau sendiri seorang coach dan dalam mengajarkan sebagai seorang coach beliau banyak mempraktekkan ilmu-ilmu yang didapatkannya dari pembelajaran tentang NLP ini dan salah satunya akan beliau sharingkan pada malam hari ini dan saya nggak akan berlama-lama bagi Anda yang sudah siap boleh dong saya pengen lihat reactionnya. Kalau reactionnya udah ada sekitar 500 gitu, baru saya akan serahkan ke Pak Max Sandy gitu ya. Reactionnya boleh dong diaktifkan. Mana nih reactionnya? Waduh. Yes, thank you. Dan langsung saja, mari kita berikan applause yang luar biasa untuk Pak Max Sandy. Yeay. Thank you banget Ibu Dian kita yang malam ini Iya, suaranya serak-serak backcheck dan seksi banget ini. bener. Biasa suka nyanyi jadi harus kayak begitu ya. Banget ya, thank you banget ya. Dan teman-teman ini juga, aduh ini banyak sekali nih geng-geng kita berkumpul kembali. Ini selalu jadi ajang reunian ya. Kalau acara-acara seperti ini kembali ada Brother Daniel, ada Bapak VJ kita, so miss you Pak ya. Kemudian siapa lagi nih yang kameranya tadi sempat di-on kan? Waduh ya saya melihat juga ada Ibu Magdalena gitu kan ya. Dan iya, ya ini brother-brother kita banyak juga berkumpul, ada Pak Albert juga ya. Wis, thank you banget semua sudah berkumpul ya. Dan You're welcome, bro. yes, tuh kan ada banget. Ya walaupun mukanya nggak kelihatan itu kan, tapi saya yakin banget ya brother ini sedang benar-benar mendengarkan. Oke, teman-teman sekalian, tadi kelihatannya agak terlalu ketinggian deh kalau saya diperkenalkan sebagai seorang master itu buat saya itu kayaknya nggak banget deh ya. Makanya Harus kenapa mister ya, Pak. Mister gitu. Ya, nah teman-teman sekalian Sister. pagi ini 1 jam ya kita akan ngobrol-ngobrol, bener-bener ngobrol-ngobrol cantik ini ngariung-ngariung, makanya saya izinkan Anda semua siapin kopinya masing-masing ya. Kalau saya udah siap nih, saya udah siap dengan teh. Nggak kelihatan tehnya, ini nih. Ya, paling enak ngobrol sambil nyeruput sesuatu tuh ya. Keren banget ya. Nah, kenapa? Karena teman-teman sekalian hari ini topiknya juga sesuatu yang justru saya menganggap ini bukan bidang mastery saya. Nah ini yang saya perlu tegaskan pada teman-teman sekalian ya. Beda ketika saya membagikan ilmu dengan membagikan ketakjuban, Cila. Jadi malam ini itu saya berbagi ketakjuban, teman-teman sekalian. Karena kalau berbagi ilmu, ini saya bukan expertnya. Dan saya tidak punya wewenang sebetulnya. Karena secara background ilmu, saya sebagai seorang sarjana psikologi, ya memang memiliki pengetahuan banyak
seputar ilmu psikologi, kecerdasan emosi, leadership, kreativitas, dan macam-macam lainnya, soft skill, teman-teman sekalian. Tetapi begitu masuk ranah fisiologi, ranah otak, ranah neuroscience, teman-teman sekalian, saya adalah penikmat. Saya betul-betul adalah pemirsa yang sangat baik. Nah, sehingga yang saya bagikan kepada Anda malam ini adalah saya berbagi ketakjuban. Dan semoga teman-teman sekalian, dari apa yang saya sharingkan, Anda jadi bisa ikut-ikutan saya dalam klub yang takjub gitu loh, atas pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita manusia, yaitu otak kita. Nah, teman-teman sekalian, kalau udah ready, kelihatannya udah pada ready semua, pasang sabuk pengamannya, teman-teman sekalian. Seperti biasa, saya mau memulai dengan slide ya. Dan buat yang belum mengenal saya, ya salam kenal gitu kan. Saya Max Sandi, walaupun ditulisnya keren, ada Max-nya, itu singkatan dari Maximilian gitu kan, Sandi. Tapi nama lengkap saya itu Maximilian Sandi Sunaria, cilah gitu kan. Ada sentuhan lokalnya, karena muatan lokalnya memang gede. Makanya orang saya larang untuk memanggil saya Sandy. Ibu Dian panggil saya Sandy, gak ada masalah. Karena Ibu Dian itu background keluarganya itu dari Belanda. Dari Belanda, didikan Belanda maksudnya ya. Company dong kata Ibu Dian. Keturunan VOC dong gitu kan. Penjajah, Pak. Penjajah ya. Yang biasanya itu kalau di film-film itu lawannya si Pitung gitu ya. Nah, kalau Ibu Dian panggil saya Sandy, it's okay, karena memang lidahnya terbiasa seperti itu. Tapi buat kawan-kawan yang baru kenal saya, jangan panggil saya Sandy ya. Karena ini unsur lokalnya gede banget, 99,99999% gitu kan. Yang 00 sekian persennya saya tidak tahu gitu kan, karena kadang-kadang secara genetik ada aja ya kita itu punya darah New Zealand, punya darah Australia, punya darah Zimbabwe, punya darah Nigeria, Saudi Arabia dan sebagainya. We never know. Darah biru. Bener. Ya. Nah, teman-teman sekalian, welcome dan salam kenal. Panggil saya Sandi dan teman-teman sekalian, mari kita buka lembaran-lembaran ketakjuban saya ya. Dan ini akan tujuannya apa sih? Tujuannya simple ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya disclaimer dulu, makanya nah saya berbagi slide dulu deh mendingan ya. Ups, sudah dong. Cret. Sudahkah muncul di depan Anda? Harusnya sudah muncul. Kalau sudah muncul, boleh kasih kode-kode. Aman. Aman. Udah, Mantap. Ya, iya. Bagian dari disclaimer saya adalah nomor 1, ini obrolan ya. Tidak ada yang trainernya, tidak ada, nggak ada gurunya, nggak ada masternya. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, ini sedikit di luar ranah keilmuan saya. Ya, namun secara de jure, de jure udah kayak lawyer aja gitu kan. Secara de jure gitu kan, saya ini jadi apa? Merasa ingin, karena ini passion saya itu loh. Passion saya adalah ingin melihat kenapa orang berperilaku demikian ya. Apa sih dasarnya? Apa sih background-nya? Dan saya banyak menemukan bahwa ternyata ilmu neuroscience itu menyajikan banyak jawaban atas misteri kehidupan kita. Yang kemudian lantas salah satunya dikemas menjadi ilmu NLP, Neuro Linguistic Program ya. Tapi kali ini saya tidak akan bicara NLP-nya sama sekali Bapak Ibu sekalian. Saya ingin bicara ya istilahnya biangnya NLP, yaitu otak kita sendiri. So, itu disclaimer saya. Saya berbagi ketakjuban. Semoga Anda pun nanti akan sama-sama takjub dan akan sama-sama bersyukur bahwa kita diberkati otak yang luar biasa oleh Tuhan. Dan yang nomor 3 adalah disclaimer saya, Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah ketika saya mengucapkan misalkan ada tips ya, ada saran dan sebagainya. Please bear in your mind bahwa teman-teman sekalian ini perlu wisdom. Ini perlu kebijakan Anda untuk menerapkan di dalam konteks Anda masing-masing. Karena ketika kita mendengarkan baca buku dan buku itu mengeluarkan tips, kita mendengarkan seorang pembicara dan beliau menawarkan kita tips, kadang-kadang tips itu bisa works atau tidak works tergantung dari konteks, tergantung dari cara tips itu diaplikasikan dan banyak faktor lainnya. So, berhati-hatilah dan berwaspadalah dan selalu tetap bijaklah dalam mengaplikasikan tips apapun ya yang nantinya akan terurai lah
dalam 1 jam ke depan ini. Cila, asik banget ya. Oke, itu aja disclaimer saya. Kalau oke teman-teman, dan kalau sudah ikhlas berarti boleh tepuk tangan dong secara virtual ya. Sungguhan juga boleh tepuk tangan. Artinya udah ready ngobrol cantik dengan saya. Saya memulai dengan apa? Memulai dengan 1 seruput teh saya. Ini dia ya. Asik. Ini baru enak. Nah, selain saya nyeruput teh, saya mau mengawali dengan kita main game dulu. Ini udah kebiasaan saya nih. Kita main game dulu di awal-awal, masa langsung main yang berat-berat, kayaknya nggak aci banget ya. Malam mingguan ngomongin yang berat-berat gitu kan. Ya, saya mau obrolan kita itu simple, asik gitu kan, dan inspiratif kalau bisa. Nah, makanya diawali dengan sesuatu yang fun. Saya mau mengajak Anda bermain teka-teki. Simple, tugas Anda cuma melihat gambar di depan Anda, apapun yang ada di layar Anda, tolong dipelototi. Yang pakai kacamata itu kacamatanya dipakai ya. Yang mau pakai kaca pembesar, ambil dulu tuh kaca pembesar, teman-teman sekalian ya. Yang mau bawa orang sekampung untuk sama-sama memecahkan misteri teka-teki ini, silahkan monggo, teman-teman sekalian ya. Siap ya. Tugasnya sederhana. Menurut Anda, yang ada di depan Anda nanti, itu gambar apa? Siap ya, teman-teman sekalian ya. Nah, jangan khawatir. Yang mau saya tampilkan ini bukan sesuatu yang wah aneh bin ajaib atau misterius luar biasa. Enggak, ini saya ambil dari ya kan di internet, di Google itu kan banyak tuh pilihan puzzle visual ya teman-teman sekalian untuk bisa ditampilkan. Nah, saya comot salah satunya, saya mau tunjukkan kepada Anda. Jadi nggak salah kalau di antara Anda udah ada yang tahu jawabannya. Kalau sudah ada yang tahu jawabannya, please diem-diem aja. Kasihan yang belum pernah main gitu kan. Iya. Jangan ganggu saya lagi cari makan. Ya, oke, siap ya teman-teman sekalian. Yang bisa menjawab benda apakah yang Anda lihat di layar Anda, ya langsung boleh ketik di chat. Cek. Jangan unmute, ketik di chat aja ya. Ketik di chat ya, ingat ketik di chat. Iya ya, jangan lempar gelas, lempar piring juga nggak boleh gitu kan. Nanti dikira tetangga Anda berantem sama istri suami Anda, jangan ya. Oke, siap. 1, 2, 3, tereng. Yuk, mana nih? Kolom chat. Masih mencerna. Buku. Dalmatian kata Pak Albert. Pak Anyan anjing. Salah ngomong. Waduh, apa saja? Pak Anyan tulisnya anjing. Aduh, Iya. Pak Anyan. Ini bahaya, ini faktor otak kan, faktor Ini otak. faktor otak ini. Terus tadi ini siapa nih? Oh, gila, banyak bener nih yang udah nulis. Oh, untung kita udah ini ya, udah plan-planan sama Pak Anyan. Nah, Pak Andri kuda katanya. Bu Kuda. Intan, it must good. Oh, oke. Terus Pak Theo, buana. Buaya kali. Buaya, bukan Iya. buana. Ada yang leopard. Oh, leopard. Terus ada muka orang loh Pak Albert. Oh, hebat loh. Itu Nah, Bu imajinasinya. Magdalena bener nih, dogi gitu kan, lebih halus jadi kan. Lebih Saya nggak halus. salah ucat. Lalu ada lagi nggak yang lain? Oh, ada Ada yang lagi ketemu nggak? perahu loh. Oh, Bu hebat. Keisha. Wow. Ada yang beda sendiri jawab buku, Dian. Oh, Iya bagus. benar-benar tadi di atas Iya. yang jawab buku. Itu pasti manusia terpelajar itu. Pasti Betul. lulus. Ada betul. mukanya Pak Jokowi katanya. Ada mukanya Widih. Pak Jokowi. Nah, Aduh, ini kayaknya eh, saking ini mohon maaf ya tergila-gilanya. teman-teman sekalian ya, semoga Zoom Minar ini bebas dari suasana politik ya. Mohon maaf. Terus gimana? Jangan menyebutkan nama. Kok hilang? Lagi Oke, Zoom. thank you. Sekiranya udah cukup deh berikan tepuk tangan teman sekalian. Teman sekalian ya. Selamat buat Anda yang bisa melihat ada buaya di sini, ada buku, ada Jokowi, ada muka mertua Anda gitu kan, ada wajah pasangan Anda gitu kan. Berarti Anda punya imajinasi itu di atas tingkat rata-rata. Tetapi yang dimaksudkan di dalam teka-teki ini hanyalah gitu kan, Anda dikatakan oke, berhasil, cespleng gitu kan. Kalau Anda bisa menemukan anjing, kok anjing lagi? Dogi. Ya, Scooby-Doo. Ya, Mantep. kalau Scooby-Doo warnanya coklat. Kalau Anda bisa menemukan si Dogi Dalmatian. Yang mana? Yang ini saya tunjukin Ada yang ketemu tuh spesifik Dalmatian. Bener nih ya. Tunggu dulu, saya itu harusnya bisa ngegambar ini.
piye to? Teh, Ya opo isora. iki ada kesalahan di dalam. Oh, ini. Wow, lihat ini tuh nih ya. Kelihatan nggak kalau saya menggores? Ya kelihatan. Lihat ini ya. Ini adalah si anjing Dalmatiannya tuh ya, yang sedang mengendus-ngendus di tanah, teman-teman sekalian. So, tepuk tangan buat Anda yang sudah menemukan keberadaan si Dogi ini, terutama kalau memang Anda belum pernah sebelumnya melewati teka-teki ini. Berarti itu original idea, original Yeay, discovery. Tepuk tangan luar biasa. Yeay. Oke, saya mau teman-teman sekalian stop sharing dulu ya. Apa hubungannya sih mencari Dalmatian dengan yang namanya topik kita malam ini, yaitu unboxing ya. Emang sih keren ya. Ini saya dapat ide judul ini karena zaman sekarang kan zaman toko online ya, yang katanya mesti unboxing ya Ibu Dian ya. Katanya kalau Anda belanja harap unboxing dengan video supaya kalau ada klaim gitu kan. Makanya judulnya muncul unboxing ya. Nah, kita akan unboxing brain kita, otak kita, dan kawan-kawan Bapak Ibu sekalian, teman-temanku ya. Otak yang Anda miliki yang beratnya berkisar 1 kilo sampai 1,5 kilogram bila Anda normal dan fungsinya baik-baik aja, itu adalah sebuah organisme yang paling kompleks yang ada di muka bumi ini yang diketemukan oleh para ahli. Kita boleh berbangga. Jadi ini benar-benar saya kutip dari kesepakatan oleh orang-orang saintifik di seluruh dunia yang mengatakan bahwa fix otak kita adalah benda yang paling kompleks, yang paling rumit yang ada di dunia, bukan di semesta ya. Dan ini adalah benda organik, benda organisme hidup, teman-teman sekalian, yang paling kompleks. Dan cara kerjanya sampai sekarang pun masih misterius. So, kenapa? Tidak boleh ada seorang pun yang pantas disebut mengajari ilmu tentang otak. Karena ilmu tentang otak itu baru sepersekiannya dari kebenaran yang diungkap, teman-teman sekalian. Ya. Dan otak kita itu bertanggung jawab atas apapun yang terjadi, teman-teman sekalian. Perilaku kita, perasaan kita, ya, impulsnya kita, rasa bencinya kita, rasa suka kita terhadap sesuatu, teman-teman sekalian, ya. Traumanya kita, fobianya kita, teman-teman sekalian. Jadi ketika orang berkata perasaan ada di hati, nah sebetulnya hati Anda itu letaknya ada di kepala Anda, di otak Anda, ya, bukan di jantung Anda. Jadi teman-teman boleh dikatakan prosesor utama kita yang menjadikan kita layak disebut manusia yang utuh, hakiki, dan sejati, teman sekalian, adalah karena kita memiliki otak ini. Yang membedakan kita dengan teman-teman rekan-rekan ciptaan Tuhan lainnya. Ya, dari mulai cacing, kuda ya, teman sekalian ya. Dogi, ya, kerbau, jerapah, ular, burung, dan sebagainya, teman-teman, simpanse, bahkan monyet, bahkan gorila, teman sekalian, kita punya otak adalah yang paling update, yang paling canggih, sehingga para ahli, ya, itu senangnya menyebut otak kita tuh dengan istilah neokortex. Nah, korteks itu adalah otak, tapi untuk khusus yang dimiliki manusia, sebutannya adalah neokortex, alias otak yang neo, yang baru, yang paling canggih, teman-teman sekalian. Yang punya sapi disebut korteks, yang punya monyet disebut korteks, yang punya ayam disebut korteks, tapi yang punya kita sebutannya adalah neokorteks. Dan sadarkah Anda, teman sekalian, untuk sedikit hal yang sepele apapun yang Anda pikirkan, itu melibatkan gerakan puls gelombang di otak Anda. Enggak cuma rasa benci yang besar sekali atau rasa cinta yang membludak, yang membuat otak Anda bergetar, teman sekalian, yang membuat otak Anda berdenyut. Bahkan ketika Anda tadi menemukan ada anjing Dalmatian di dalam teka-teki tadi, itu ada hentakan dan kejutan listrik di dalam otak Anda. So, setiap pikiran apapun melibatkan hentakan listrik di otak Anda. Dan para ilmuwan, teman-teman sekalian, mencoba untuk memecahkan misteri ini. Ya, ketika orang benci, berapa hentakan listriknya? Ketika orang senang dengan sesuatu, berapa hentakan listriknya?
Dan hentakan listriknya terhubung dengan hentakan listrik yang mana? Nah, saya akan putar video. Dan saya benar-benar akan putar video apa yang terjadi di kepala Anda ketika Anda menemukan ada anjing Dalmatian. Nah, saya kutip video ini dari video yang usianya udah agak lama nih. Mohon maaf teman-teman sekalian ya, kali ini kualitas videonya agak kurang, teman-teman sekalian. Saya mohon maaf di awal dulu ya, teman-teman sekalian, karena ini adalah dokumentasi yang saya bisa dapatkan yang persis mengetengahkan tentang peristiwa orang menjawab teka-teki keberadaan anjing Dalmatian. Tetapi bedanya adalah ketika menjawab ada anjing Dalmatian ini, otaknya dia dipasangi kabel-kabel. Teman-teman sekalian, yuk mari kita simak video ini untuk mengawali ketertarikan Anda, ketakjuban Anda atas otak yang Anda miliki. Let's go. Saya memutar video, means saya mesti pastikan suaranya aman-aman saja. Hop. Yes. Nah, sudah keluar belum Ibu Dian? Slide-nya? Aman? Sudah keluar, sudah keluar. Saya kalau gitu matikan video supaya filmnya bisa Anda nikmati dengan baik. Believe it or not, you can actually see an original idea happening, which is why this volunteer has been wired up. Scientists now think they've identified the signal of an original thought from all the other brain activity that's going on at the same time. The cleaned up trace looks like this. But the problem with trying to measure an original thought is getting someone to have one in the first place. It's virtually impossible to force somebody to have an original idea while they're connected to so much equipment. But scientists believe that you get the same sense of revelation when you solve an optical illusion. Scientists call it the aha moment. It looks like a lot of black dots, but if our volunteer looks long enough, somewhere in there is an image that he should recognize. He's got it. There's a Dalmatian sitting in there, and it's camouflaged amongst the dots. That little high-peaked wave, lasting just 1/5 of a second, is an intense burst of electrical activity, the unique signal of an original thought. Scientists have not only discovered what it looks like, they've also found that there are some times when we're more likely to have them than others. Tepuk tangannya mana, teman-teman sekali? Masih pada nyimak kayaknya, Pak. Tepuk tangan virtual ya. Sorry, Oh, iya, videonya nggak panjang-panjang, segitu aja. Saya senang banget menikmati wajahnya Ibu Magdalena itu kan. Waduh, kayaknya ini banget. Ternyata gitu ya. Ya, thank you ya Bu. Ya, videonya di on gitu kan. Jadi saya bisa menikmati ininya apa? Aura ketertarikannya Ibu. Ya. Dan teman-teman sekalian, bayangkan itu baru menemukan seekor penampakan anjing ya di dalam teka-teki. Sementara untuk ngambil teh, nyeruput teh, menikmati rasa teh, menikmati obrolan, teman-teman sekalian, memiliki rasa sayang, rasa nggak suka, rasa benci, yang tiap hari terjalin dengan perasaan dan emosi lainnya, terjalin dengan perspektif dan persepsi yang datangnya bermiliar-miliar setiap hari. Anda bisa bayangkan nggak kinerja otak Anda itu listriknya seperti apa, teman-teman sekalian? Dan hanya otak manusia yang mampu melakukan itu. Dan teman-teman sekalian, makanya saya nggak akan lama lagi mengajak Anda nonton lagi video berikutnya yang ingin menggambarkan secuplik aja seberapa sih rumitnya dan hebatnya otak kita manusia ini, teman-teman sekalian. Sekali lagi mohon maaf, ini adalah video yang kualitinya tidak terlalu maksimal. Semoga tetap Anda bisa lihat dengan baik, ya, terutama teksnya ya teman-teman sekalian ya. So bakal Anda lihat dalam film ini bahwa teman-teman sekalian,
Otak kita yang kecilnya cuma sekepel tangan itu, teman-teman sekalian, kalau mau digambarkan dengan kesibukan kota besar, harus tidak cuma satu kota, tapi kota itu dikalikan berlipat-lipat, teman-teman sekalian. Ya, seperti apakah penjelasan dan analoginya, teman-teman sekalian? Nonton lagi. Pokoknya malam ini banyak nontonnya. Yang ngegantiin acara Anda nonton dengan pasangan Anda di 21, saya ganti deh dengan banyak film dari saya. Yes. Yuk, teman-teman sekalian ya. Saya matikan dulu video dari saya. The human brain is a miracle of evolution. It's the most complicated object in the known universe. The human brain uses up more energy to run than any other organ in the body, burning a whopping 1/5 of the food that we consume. This makes the head hotter than the rest of the body, shown here by a heat-sensitive camera. We invest so much in the brain because of its importance. It's what makes each one of us who we are. It's amazing to consider that I'm holding in my hands the place where someone once felt, thought, and loved. From just looking at it, there's nothing to suggest very much ability at all. It appears rather gruesome, wrinkled like a walnut, and with the consistency of mushroom. For centuries, scientists have been battling to understand what this unappealing object is all about. It all starts with this tree-like structure, a single brain cell or neuron. Here is an actual neuron, magnified 10,000 times. Neurons are the tiny building blocks of the brain. They do something remarkable which prompts all our thoughts. They fire an electrical impulse. Amazingly, we can now see one firing. This is the first time it's been shown on television. The electricity is bursting along the neuron at 400 kilometers an hour. Here we're seeing it in slow motion. Within a tiny fraction of a second, it's ready to fire again. Your brain has a staggering 100 billion of these neurons. Together, they could generate enough electricity to illuminate a light bulb. To make things more complicated still, the branches of each neuron are connected to thousands of other neurons. It's hard to grasp the sheer scale of all these connections. Imagine a bustling city the size of New York. Give every person in that city 10,000 pieces of string. Tell each person to attach each piece of string to a different person. Now make the city 1,000 times bigger. This is the incredible tangle we call the brain. For millions of years, the human brain and body have evolved to meet ever more complicated challenges. We learned to manipulate tools. We made full use of our visual sense, and we developed a powerful memory. More recently, we mastered language, a highly efficient form of social grooming. Yes. Ini harus tepuk tangan lagi kelihatannya ini ya teman sekalian ya. Ya, mohon maaf filmnya tidak ada Iron Man-nya, tidak ada Avenger-nya ya, tapi muatan knowledge-nya banyak banget. Guys, tadi dengar nggak? Otak kita itu secara proporsi itu hanya 2% dari keseluruhan tubuh kita. Cuma 2%. Ya, ulang ya. Otak kita itu secara volume, kepadatan adalah 2% dari seluruh tubuh kita. Tetapi energi yang dia makan adalah 1/5 dari energi harian kita. Betapa serakahnya otak ini. Ya, kalau pakai bahasa negatif. Tapi pakai bahasa positifnya adalah betapa otak kita itu butuh energi yang gede banget untuk bisa running setiap hari. Dan teman-teman, itu kita dapatkan dari mana? Dari makanan. Dari oksigen yang kita hirup. Dan tubuh kita otomatis mengalirkan energi itu lebih banyak ke otak untuk menjadikan Anda. Untuk menjadikan Anda punya karakter seperti Anda itu butuh energi. Dan itu teman-teman sekalian 1/5-nya.
Padahal otak kita cuma 2%. Belum lagi jumlah neuron yang 100 miliar itu. Yang nanti saya akan jelaskan ada seorang ahli yang mematahkan angka 100 miliar itu. Selama berabad-abad teman-teman sekalian, saya yakin Anda pun siapa tahu masih mengajarkan kepada anak didik Anda bahwa jumlah sel otak Anda itu 100 miliar. Ya, ternyata teman-teman sekalian ada seorang ahli yang kepo mempertanyakan dari mana referensinya 100 miliar ini gitu kan? Di mana ada penelitian yang pernah menyebutkan angka 100 miliar ini? Ternyata tidak ada. Nanti saya cerita. Pokoknya seru aja. Nah, teman-teman sekalian, tapi film tadi at least menjadi pendahuluan yang cantik, ya nggak sih? Gila, otak kita luar biasa. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, saya masih punya waktu sekitar 5 jam dari sekarang. Kita selesai jam 3 subuh. Jam berapa sih, Ibu Dian, Mbak Fani? Kayaknya bisa nih lanjut kalau ngelihat pesertanya nih ya, pada aktif-aktif. Apalagi Bu Magdalena yang nyalain terus gitu ya. Kayaknya semangatnya tinggi banget. Pak Daniel. Nah, Ya. Oke deh. Ya paling enggak teman sekalian ya. Ya beres-beres jam 9 kurang dikit lah ya teman sekalian ya. Nah, saya udah siapkan beberapa fakta yang luar biasa dari otak Anda, bagian dari unboxing. Kan kalau kita unboxing pertama kali itu misalkan kita beli gadget gitu kan, kita dengan takjub mengatakan, gila ternyata gadget yang gue beli ternyata kameranya nggak cuma 2 mega, ini gila 4K. Waduh. Wih gila ternyata handphone yang gue beli barusan ternyata bisa dilipat-lipat jadi kapal-kapalan. Dan sebagainya. So sama teman sekalian. Saya sudah siapkan sekitar 4.272 setengah fakta tentang otak yang mau saya bicarakan kepada Anda malam ini sampai nanti besok malam gitu ya, teman sekalian ya. Ya, enggak itu kata orang Jawa ngapusi ya. Ya, teman sekalian ya. Saya siapkan beberapa. Tapi mungkin malam ini melihat waktu barangkali saya hanya bisa membongkar 2 atau 3. Tapi jangan salah, semoga 2 atau 3 hal yang dibongkar ini sudah cukup untuk membuat Anda menjadi lebih bahagia dan menjadi lebih sukses. Nah, bungkus ya teman sekalian ya. Kita mulai dengan pertama. Oke, are you ready? Ya. Fakta nomor 1 tentang otak. Ini unboxing. Ini adalah istilahnya adalah 1010101, bukan 010, 101 katanya. 101-nya teman sekalian ilmu tentang otak ya. Saya berbagi ketakjuban, bukan berbagi ilmu, tapi ini adalah 101-nya ilmu tentang otak. Nomor 1, saya mau bawakan lewat slide teman sekalian supaya lebih menggelegar gitu kan. Mana nih? Ya. Tapi bebas ya teman-teman kalau ada yang mau sharing-sharing, nambahin, terutama jangan-jangan di antara Anda tersembunyi, terselip seorang dokter itu kan atau ahli neuroscience. Waduh, bahaya ini ya. Saya sedang melangkahi wewenang Anda. So mohon maaf ya. Seandainya di antara Anda ada yang betulan nih menekuni bidang neuroscience, jadi bolehlah nimbrung-nimbrung juga lah teman-teman sekalian, bantuin saya ya untuk menjelaskan dan memaparkan. Jadi saya akan mulai dengan yang nomor 1. Ya. Hop. Ready? Teman sekalian ya. Otak, karakter, decision making Anda, kebahagiaan Anda, penderitaan Anda, harapan Anda, it's all about neuron. Ya, ini kalau dari dunia perspektif ilmu neuroscience ya. It's all about neuron. Teman sekalian, artinya apa? Kalaupun tadi dikatakan ada 100 miliar neuron di otak Anda, maka teman-teman, setiap kisah sedih Anda itu tersimpan di 1 neuron di kepala Anda. Setiap pengalaman, setiap rasa suka, ya, setiap rasa benci, teman sekalian, tersimpan di dalam neuron di otak Anda yang, teman sekalian, punya susunan tertentu, yang punya konektivitas tertentu dengan neuron lainnya, teman sekalian. Ya, yang mana? Nah ini dia, teman sekalian. Yang mana kalau neuron ini kemudian diubah posisinya, teman sekalian, diubah posisinya, atau diambil 1 neuron itu, kita nggak pernah tahu kan tingkat kemajuan medis akan seperti apa ya teman-teman sekalian ya. Tapi saya ingin mengatakan, simpelnya adalah building block otak kita adalah neuron. Jadi seluruh otak Anda yang sekepel itu dibangun atas satuan terkecil yang namanya neuron. Ya memang sih satuan terkecilnya adalah sel. Satuan terkecil dari sel adalah atom dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara secara fisiologi, satuan terkecil dari otak Anda adalah neuron. Yang kalau digabung
kurang lebih ada 100 miliar neuron katanya. Yang kalau 100 miliar neuron ini disambung dari mulai kepala leher ketemu kepala lehernya kembali ketemu kepala leher, disambung nih satu neuron itu berjejer dalam satu benang gitu kan, jadi satu benang, konon jaraknya bisa bumi dan bulan bolak-balik. Teman sekalian, ini konon sudah ada seorang ilmu neuroscience yang kurang kerjaan ngitung. Sekalian ya, panjangnya neuron kita. Nah, segitu hebatnya, teman-teman sekalian. Ya. Dan kalau posisi neuron ini dirubah sedikit aja, diutak-atik dengan cara apapun, maka Anda pun berubah. Maka kebencian Anda jadi berubah menjadi rasa cinta. Rasa cinta Anda bisa berubah jadi kebencian. Trauma Anda bisa hilang, teman-teman sekalian. Dan bahkan mungkin ada penyakit-penyakit yang jadi bisa disembuhkan. Hanya karena kita punya kemampuan untuk akses ke dalam otak kita dan saya tidak suka dengan kata manipulasi. Bolehlah kita pakai kata modifikasi, boleh ya? Kalau sampai Anda bisa memodifikasi neuron ini dengan satu dan lain cara, maka Anda bisa mengubah perspektif Anda, keyakinan Anda, persepsi Anda terhadap sesuatu. Means, teman sekalian, kebahagiaan Anda pun jadi bisa dimodifikasi. Ya. Nah, kalau Anda ingin tahu sepadat apa neuron Anda, teman sekalian, di tahun ini, bukan di tahun ini, tepatnya 5 tahun terakhir ini, teman sekalian, ilmu brain imaging itu udah semakin canggih. Ya. So, yang mau saya tampilkan berikut ini adalah film terkini. Ya. Kalau film-film yang tadi saya putar itu film-film lawas, teman sekalian. Ini ada film terkini nih. Ya. Yang menampakkan teman-teman sekalian model 3 dimensi dari seberapa padatnya wire. Wire itu boleh dibilang serabut otak kita. Seperti apa sih teman sekalian sungguhannya? Ya, ini bukan lagi model kartun, ini bukan lagi model 3 dimensi yang dibuat dengan asumsi. Oh no, ini adalah 3D imaging brain model teman sekalian yang dibuat berdasarkan fakta ya teman sekalian dari scan otak, dan ini semoga bisa membuat Anda semakin yakin otak Anda itu menghabisin energi yang paling banyak dibandingkan tubuh-tubuh yang lainnya. Yuk, mari kita nonton. Yes, sekalian ya. Tepuk tangan lagi dong, teman sekalian. Wih, ya. That's the magic of our brain, teman sekalian. Begitu padatnya otak kita. And teman-teman sekalian, you know what, teman sekalian? Kalau Anda bertanya, Pak, tadi Pak Sandi bilang sudah ada teknologi masa depan yang memungkinkan kita akses dan memodifikasi keberadaan neuron-neuron ini, teman sekalian. But I tell you one thing, teman sekalian. Ketika tadi di awal Anda mendengarkan ada istilah-istilah N, L, dan P, teman sekalian, Neuro Linguistic Program, itu apa sih? Kalau saya pakai kalimat yang super pendek dan agak prokem, saya bisa bilang gini, NLP
adalah ilmu yang menyediakan sarana kepada Anda untuk bisa tapping, masuk, dan memodifikasi neuron yang Anda miliki. Sekalian. Atau Anda bisa mengakses neuron yang dimiliki orang lain, anak Anda, siswa Anda, sehingga teman-teman sekalian, kisah sukses Anda untuk menjadi seorang healer, menyembuhkan fobia, menyembuhkan trauma, berkomunikasi dengan lebih efektif, membaca orang dengan lebih tepat, dan lain sebagainya. So many opportunities, teman-teman sekalian, itu sudah ada sekarang di dalam ilmu yang namanya NLP. Nah, kenapa saya bilang, teman sekalian, our building block is neuron. Dan bahwa segala trauma, kepedihan, rasa suka Anda disimpan di dalam masing-masing neuron itu, dan siapapun yang bisa tapping, maka Anda bisa mengubah, ya, teman-teman sekalian. Cuma, nah, ide ini kemudian menjadi sebuah bahan skenario film, teman-teman sekalian. Anda sadar nggak beberapa tahun belakangan ada film yang dibintangi, malah baru 4 tahun yang lalu, barangkali teman sekalian, tahun 2018-an, ada film yang judulnya The Replicas yang diperankan oleh Keanu Reeves. Saya tunjukin ya ininya, slide-nya. Keren tuh. Nah tuh, yang udah nonton ya. Pokoknya hari ini banyak ilmunya yang saya bagikan pada Anda ya, teman sekalian ya, untuk Anda semakin takjub. Replicas ini, teman-teman sekalian, itu film yang dibuat atas dasar ilmu neuroscience dengan ide tadi bahwa building block otak kita itu ada pada neuron-neuron. Dan kalau kita sudah punya teknologi yang bisa mengubah, mengambil, menghapus, mendelete atau menambahkan unsur neuron ini, maka kita bisa membantu orang. Dan teman-teman, Alkisah di film ini ada ya seorang ahli neuroscience yang paling canggih di dunia, namanya William Foster, diperankan oleh Keanu Reeves. Saking canggihnya dia, saya tidak mau menceritakan kisah ribetnya film ini, kompleksnya film ini. Saya mau sederhanakan aja ya, demi pembelajaran kita malam ini. Intinya gini, ya, sampai-sampai anaknya Keanu Reeves, dia punya anak, dan anak ini tiap malam punya mimpi buruk. Ya, punya mimpi buruk atas sebuah kenangan pahit lah, boleh dibilang ya, teman sekalian ya. Dan tahu nggak, dengan teknologi canggih, teman-teman sekalian, dengan brain scanner, dengan alat tapping brain, itu neuron bisa didetek, dilokalisasi, diambil, dihilangin. Nah, selesai. Dalam hitungan detik, teman sekalian, yang namanya trauma masa lalu bisa hilang. Mau nonton? Nonton ya, saya kasih cuplikan. Ini spoiler banget, aduh sorry banget. Makanya saya nggak akan cerita kisah filmnya. Kisah filmnya jauh lebih kompleks, lebih ruwet, dan sangat keren lah ya teman sekalian ya. Tetapi teman sekalian, yang mau saya sajikan adalah bagian yang pokoknya nggak akan mengganggu Anda lah kalau Anda pengen nonton film Replicas ya. Yuk kita nonton bagaimana Keanu Reeves bisa membantu anaknya, karena dia ini adalah seorang neuroscience yang ngerti bahwa namanya mimpi, ingatan, memori itu tersimpan dalam neuron. Yang kita butuhkan adalah cari neuronnya di mana, hapus aja. Ya. Gila, udah kayak ini aja, udah kayak file di komputer ya. Nonton ya, teman sekalian. Mom, is Mom dead? What? Sorry, Dad. Sorry, Dad. Daddy, sure. No, shit, it was just a bad dream. Mommy's okay. Sorry, Dad. No. Everything's gonna be alright. Go back to sleep. It feels surreal. It's just a dream. Mommy's okay. Are you sure? Yeah. It's okay. It's just a bad dream. Yeah, everything's alright.
Iya. Jempolnya dong, tepuk tangan dong teman-teman sekalian. Ya, teman-teman sekalian ya. Oke ya. Cuma hayalan. Tetapi teman-teman sekalian kadang-kadang hayalan itu meneketehe ya teman-teman, kalau dalam hitungan 500 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan, itu adalah sebuah kenyataan. We never know ya the future. Nah, teman sekalian, that's the basic idea. Jadi teman sekalian, percayalah, Anda merasa sebagai Anda itu karena ada neuron yang memberikan informasi itu. Ya. Jadi kalau kita pakai perspektifnya ilmu neuroscience, sebetulnya teman-teman sekalian, Anda jangan terlalu mempersonifikasikan penderitaan. Karena penderitaan itu hanyalah sebatas rekaman yang dipercaya oleh otak Anda sebagai penderitaan. Karena bila rekaman itu dimiliki orang lain, bisa jadi orang yang lain meyakininya bukan sebagai penderitaan, tapi sebagai anugerah. Ada orang dapat bencana, meyakini itu sebagai kutukan. Ada orang dapat bencana, mensyukuri itu sebagai peringatan dari Tuhan agar dia menjadi lebih waspada ke depannya. Ada orang yang cerai bunuh diri, ada orang yang cerai kemudian berkata, "Woi, bersyukur," gitu loh. Ya, bahwa saya bisa bercerai lepas dari manusia yang tidak bertanggung jawab ini, itu memberikan saya kesempatan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. So, ada begitu cara, banyak hal kita bisa nyetel neuron kita. Dan tidak melulu penderitaan itu adalah penderitaan, kebahagiaan adalah kebahagiaan. Itu adalah proses pemrograman yang kadang kita lakukan terhadap diri sendiri. Kita memprogram neuron kita sendiri untuk menderita, untuk meyakini itu adalah penderitaan. Yang padahal di otak kita itu cuma catatan, bayangin. Jadi kita dibuat susah oleh catatan pribadi kita sendiri. Lah yang mencatat kita yang susah sendiri. Kalau gitu, kenapa tidak kita mencatat sesuatu yang memberdayakan otak kita? Teman sekalian. Nah, itu sedikit sekelumit ya. Semoga bagian ini teman-teman sudah bisa membuka pintu pencerahan lah buat Anda. Bahwa ternyata gila ya, semua penderitaan saya, trauma saya, kebencian saya sama duren gitu kan, kebencian saya sama siapa dan sebagainya. Itu cuma catatan-catatan yang saya ketik, lalu saya yakini. Yang sebetulnya kalau saya mau, saya bisa ambil lagi catatan itu, saya bisa review kembali, evaluasi, kalau perlu diganti. Itu dia idenya. Nah, teman-teman sekalian, lalu ada informasi yang hiburan buat Anda, teman sekalian. Saya punya sebuah slide menarik ya. Ini dari kebanyakan nonton TED Talk, teman sekalian ya. Di YouTube itu banyak acara TED Talk yang menghadirkan para ilmu neuroscience yang hebat-hebat. Salah satunya membuat saya cekikikan sendiri. Kenapa, teman sekalian? Karena begini. Si ilmuwan ini seorang cewek. Nih, saya tunjukin mukanya. Sorry. Saya harus sharing dulu. Slide-nya. Nah ini dia. Namanya Susana Herculano, ini turunan Hercules atau apa ya? Puzzle. Ya, ini dewa Yunani ini. Ini adalah seorang ahli ilmu neuroscientist kelahiran Brasil yang kemudian sekarang menetap di Amerika, mengabdikan dirinya untuk meneliti misteri evolusi otak manusia. Dan dalam acaranya di TED Talk yang Anda bisa nikmati di YouTube, dia bilang begini, penelitian dia itu ingin mempertanyakan, kenapa sel otak manusia itu, neuronnya manusia, lebih padat, lebih ruwet ketimbang saudara kita yang paling dekat katanya simpanse, gorila gitu kan. Ya, kenapa otak kita yang kecil ini lebih padat serabutnya ketimbang otaknya ikan paus, atau otaknya gajah yang volumenya jauh lebih gede daripada otaknya kita. Manusia itu begitu hebat. Kenapa gitu? Ya. Karena seharusnya manusia itu tidak sepintar sekarang, mengingat sebetulnya yang harusnya bisa lebih pintar adalah gajah. Kenapa? Karena gajah otaknya lebih gede. Ya. Tapi kenapa otaknya gajah yang gede itu tapi serabutnya kok nggak banyak? Anda bisa bayangkan kalau Anda beli es campur ya. Es campur itu kan ada yang harga 15.000 isinya banyak. Ada harga 15.000 isinya sedikit banget, pelit banget gitu kan. Cuman alpukatnya 2 keping gitu kan, anggurnya 2 keping. Tapi kadang-kadang kita beli es campur itu harganya 12.000, tapi buset alpukatnya kayaknya dua buah alpukat masuk situ. Wah, kelihatannya 2 ikat anggur masuk situ gitu kan. Royal banget. Nah, Tuhan
royal banget sama kita. Otak kita itu adalah es campur yang padat banget isinya, teman-teman. Pertanyaannya adalah dengan cara apa gitu loh. Tuhan menginspirasi manusia pertama kali untuk membuat manusia bisa mengolah otaknya jadi lebih padat. Ternyata teman sekalian, saya nggak mau perpanjang, nanti habis waktu ya. Yang saya mau tekankan adalah dilalah teman sekalian. Tadi kan otak kita butuh energi. Ya. Energi itu yang membuat otak kita membangun dirinya satu demi satu, nambahin satu sel otak teman sekalian. Butuh energi. Nah, lalu kenapa manusia tiba-tiba bisa punya energi lebih banyak ketimbang binatang, monyet, kuda, dan sebagainya? Rupa-rupanya teman-teman, titik momentumnya adalah ketika nenek moyang kita mulai memasak. Saya ulangi, cooking. Kalian. Jadi lain kali, ya kalau Anda ngelihat dapur, Anda mesti bersyukur. Berkat dapurlah Anda jadi punya akal budi. Kenapa begitu? Susana menemukan fakta bahwa sejak manusia bisa mengolah makanan, maka di dalam satu suapan makanan yang dikunyah manusia, itu karena sudah diolah, dibumbuin, dicampur ini itu, dan dilunakin, digoreng, dan direbus, sehingga konsistensinya itu menjadi lebih mudah dikunyah, jadi makannya lebih cepat, nomor satu, nutrisinya lebih banyak. Jadi, 1 jam manusia duduk di meja makan itu setara dengan binatang makan selama berbulan-bulan secara hitungan energinya. Sehingga teman-teman otak kita itu jadi dapat makanan banyak. Sehingga serabut yang tumbuh lebih banyak ketimbang teman-teman sekalian rekan-rekan ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi aneh, tapi ini menarik. Ini adalah statement dari seorang ahli ilmu neuroscience yang menjelaskan asal muasal otak kita berkembang dengan cepat ternyata terhubung dengan dimulainya manusia ngebakar makanan di atas api. Lalu berlanjut dengan nyeduh. Lalu berlanjut dengan ngerebus. Lalu berlanjut dengan goreng. Misalnya. Lalu Susana bilang ini dengan penuh canda tawa, dia bilang gini katanya ya. Nah, hati-hati ya katanya ya. Ini kita nggak tahu nih katanya ya. Ini cuma sekedar celutukan aja. Kalau kita kembali kepada makanan alamiah yang serba mentah katanya, berarti itu membuat kita mundur secara evolusi. Ini lucu banget ya. Ini bisa si Susana itu katanya bisa diomelin sama ahli gizi katanya. Jadi buat Susana, otak kamu akan dapat energi lebih cepat dalam waktu singkat kalau makanannya diolah katanya. Jadi kalau makanannya kembali ke alam, kita masih grogotin, ngupas dulu, naik pohon dulu, bertani dulu dan sebagainya. Itu membuat otak kita jadi lambat berkembang. Ya. Ya ini juga wacana, bukan saya yang ngomong loh ya, ini Susana yang ngomong gitu kan. Jadi kata Susana, ayolah tetaplah katanya ya rebus-rebus goreng-goreng lah ya, imbangi juga, jangan cuma makan yang mentah-mentah doang katanya, memang sehat sih. Cuma itu memperlambat proses pengambilan energi katanya. Ya namanya juga ilmu neuroscience ya. Oke, teman sekalian. Saya akan selesai dengan satu. Waktu saya tinggal setengah jam lagi, kelihatannya cuma 3 doang yang mau saya sampaikan ya. Nggak apa-apa ya. Yang kedua, teman sekalian, yang kedua. Waduh, udah disiapin 2000 macam, tapi yang keluar cuma 3. Ya, yang kedua, teman sekalian ya. Set, ya. Yang kedua adalah teman-teman sekalian. Otak kita itu bekerja atas dasar prinsip neuron. Neuron adalah tempat di mana dia bisa merekam kebiasaan Anda, karakter Anda, luka Anda, kesenangan Anda, identitas Anda pun ada di neuron loh, teman sekalian. Ya. Jadi ketika ada bagian neuron yang ngurusin identitas Anda itu rusak, maka ketika Anda ditanya Anda siapa, Anda nggak akan bisa jawab. Anda tidak tahu, Anda tidak punya identitas. Dan terbukti dari banyak kasus kecelakaan-kecelakaan yang menimpa kepala, gegar otak, dan sebagainya, yang merusak bagian otak yang mengurusi identitas, teman sekalian. Ada itu bagian itu. Dan saya pernah baca artikelnya, teman sekalian. Kalau saja sempat saya cerita, tapi waktunya sih kelihatannya nggak sempat ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu karena next time ya. Nah, teman sekalian, yang kedua adalah cara kerja otak. Yang kedua adalah otak tuh bekerja berdasarkan kebutuhan, teman sekalian. Menarik banget. Ya, ini kontroversi. Tetapi sebagian besar para ilmuwan neuroscience udah sepakat bahwa otak kita itu
sangat plastik. Plastik itu karet, gampang dibentuk, udah kayak tanah liat. Tergantung katanya ownernya mau apa, teman sekalian. Terbukti begini teman sekalian ya. Secara, mohon maaf lagi-lagi kalau saya bicara tentang evolusi teman sekalian, ini adalah pemaparan ahli bahwa bentuk otak manusia itu ternyata dari abad ke abad berubah sedikit susunannya, teman sekalian. Ya, kalau masa keberadaan manusia itu sudah hitungannya jutaan tahun, teman sekalian, miliaran tahun, I don't know gitu kan, teman sekalian. Maka perkembangan otak kita itu rupanya mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Kita memulai dengan zaman di mana kita tidak bercocok tanam, teman sekalian. Ini kalau saya gambarkan, ya, saya pakai slide aja, gampang nih teman sekalian ya. Perhatiin ya teman sekalian ya. Ya, ketika di zaman Neanderthal gitu kan, di zaman-zaman purbakala di mana kita masih belum berkomunikasi dengan bahasa, kita masih berburu binatang, teman sekalian, otak manusia itu lebih kecil. Otak manusia lebih kecil, volumenya lebih kecil, dan lebih ramping, lebih kurus, lebih langsing. Kenapa? Karena yang dibutuhkan hanyalah ngejar binatang, teman sekalian, memikirkan apa yang ada sekarang, now. Jadi teman-teman sekalian, rupa-rupanya zaman dulu kala, purbakala banget, manusia itu tidak pernah khawatir dengan masa depan. Ya, jadi otak yang memikirkan tahun depan itu nggak ada. Otak yang memikirkan besok makan apa itu nggak ada. Di zaman purbakala hidup kita sangat simpel, teman sekalian, mikirin hanya hari ini makan apa, berburu. Berburu binatang pun nggak bisa disimpan di kulkas buat besok, jadi makan habis sekarang selesai. Ya, bicara aja nggak bisa, masih dengan tombak. Dan teman sekalian, lihatlah perbedaannya. Ya, di kemudian hari manusia kemudian berpikir bercocok tanam. Nah, kemudian mulai nenek moyang kita menemukan ide untuk daripada gue pusing mencari makanan buat hari ini, mari kita belajar untuk bikin makanan buat hari esok. Nah, mulailah kepikir buat bertani. Amazingly, teman-teman sekalian, keajaiban luar biasa. Ini memang gift dari Tuhan buat kita. Otak kita itu plastik, ngaret. Dia itu lentur. Begitu manusia memasuki masa bercocok tanam, manusia itu perlu memikirkan masa depan. Perlu memikirkan masa panen bulan depan, pemupukan 3 bulan lagi, memikirkan hama dan sebagainya, which is itu tidak terjadi di hari ini, tapi terjadi di hari esok. Berarti manusia itu perlu memiliki departemen untuk mengkhawatirkan masa depan. Dan teman-teman sekalian, secara perlahan, bagian depan itu nong-nong Anda. Boleh teman-teman sekalian, kalau Anda pun kameranya nggak nyala, peganglah nong-nong kepala Anda. Ya, di zaman dulu kita nggak punya nong-nong nih. Sehingga teman-teman sekalian, di zaman dulu kita tidak bisa mengatakan, aduh nanti gue 10 tahun lagi bakal punya anak apa enggak. Aduh nanti 15 tahun lagi gue bakal kaya apa enggak. Ini enggak ada pemikiran seperti itu. Nah, sejak manusia bercocok tanam, bagian otak untuk berpikir masa depan terbangun, neuronnya baru muncul. Lalu di masa berikutnya manusia mulai berkenalan dengan satu kata. Mulai berkenalan dengan kata I love you. Ya. I hate you. Mulai merumuskan kata demi kata. Dan tiba-tiba otak kita mulai memanjang ke kiri dan ke kanan dengan bagian broca nih teman sekalian. Yang kita kenal sebagai pusat bicara. Ya. Bagian broca di sini nih kalau saya tempelan ya teman sekalian. Bagian broca itu ada di sini. Dan kemudian di bagian sini adalah pusat untuk memahami pembicaraan orang. Ya teman sekalian. Jadi ada dua departemen yang tiba-tiba muncul dan menebal di kanan nih. Jadi teman-teman kalau kecelakaan menimpa bagian sini Anda, kanan atau kiri, Anda kalau ngomong jadi cadel, itu wajar-wajar aja. Ketika orang stroke, yang kena serang biasanya bagian broca speech center ini teman sekalian. Sehingga kenapa orang yang terkena stroke, para penderita ini kemudian ciri utamanya mulai cadel ya teman sekalian ya. Nah, itu dia. Tetapi teman-teman sekalian yang mau saya bicarakan bukan ini. Ini secara evolusi jangka panjangnya, lihat manusia itu ketika butuh, Tuhan buatkan buat kita neuronnya. Jadi tiba-tiba menebal otak kita. Nah di masa sekarang, peristiwa yang namanya brain plastisi ini terlihat dari gejala apa? Teman-teman paling gampang gini. Sejak zaman adanya ojek online,
entah itu Grab, entah itu kalau di apa, ada Grab, ada ojek di luar sana itu ada apa? Lupa lagi saya, di chat silakan teman sekalian. Aduh, so forget ya. Dan para peneliti kemudian meneliti otaknya para supir-supir ini teman sekalian. Ya, otaknya para supir. Tetapi teman-teman yang diteliti adalah perbedaan antara supir ojek online zaman sekarang dengan supir taksi yang senior. Artinya otak supir-supir yang tidak memerlukan, yang tidak pakai GPS. Teman sekalian. Ya, ternyata apa? Menarik loh. Para supir ojek online yang, teman sekalian, mengandalkan handphonenya untuk berkeliling kota naik delman istimewa, teman-teman sekalian, ternyata bagian visual di belakang nih, ada nih bagian visual teman sekalian ya. Sorry, ini tangan saya nggak kelihatan, saya sedang nemu-tepuk bagian belakang saya teman sekalian. Ada bagian membaca peta map teritori untuk membaca wilayah. Ternyata tahu nggak teman-teman sekalian? Para supir-supir taksi kawakan yang zaman dulu kagak perlu yang namanya GPS. Bagian itu lebih tebal, berisi lebih banyak neuron, sekalian, dan aktif lebih luar biasa, memakan energi luar biasa, ketimbang supir-supir ojek online zaman sekarang yang cuma ngeliatin HP. Jadi, teman sekalian, ketika Anda butuh untuk master di bidang pemetaan, Tuhan akan tambahkan neuronnya. Kejadian menarik diteliti lagi kepada para tunanetra. Mereka kawan-kawan kita yang tunanetra tidak bisa melihat, lalu mereka melihat dengan tangannya. Sekalian, betul ya? Meraba, sekalian. Dan para ahli ilmu neuroscience kemudian meminjam tangan para tunanetra ini, di-scan, diperiksa di bawah mikroskop elektron, dan mereka tercengang-cengang mendapatkan kenyataan bahwa di ujung jarinya para tunanetra berkumpul lebih banyak saraf. Dan teman-teman sekalian, untuk menginterpretasinya pun dibutuhkan neuron lebih banyak di belakang otaknya, lebih banyak ketimbang manusia normal. Sekarang ada banyak acara-acara kuliner. Jadi master chef yang biasanya jadi para juri dan sebagainya, begitu diteropong juga lidah mereka, palet lidah mereka berisi lebih banyak organ untuk merasakan makanan ketimbang orang normal. Oh, apa yang bisa kita bilang dari sini? Apa yang kita bisa bilang dari sini? Neuron bertumbuh sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kalau saya mau masukkan dalam ranah yang lebih religius, teman-teman sekalian, ketika Anda kuat dengan doa Anda, maka instrumennya akan ditambahkan kepada Anda oleh Tuhan dalam bentuk neuron. Teman sekalian, Anda ingin belajar main musik, dan Anda ngotot, walaupun Anda nggak punya bakatnya, Anda belajar ngotot, ingin belajar bisa musik. Keuletan, teman sekalian, kerajinan, ternyata membuahkan hasil. Neuron di kepala Anda untuk bermain musik tiba-tiba tumbuh subur, teman sekalian. Kalau Anda mulai pegang gitar tuh, selamanya kalau Anda nggak pegang gitar alat musik, bagian itu akan tipis. Sekarang Anda mau apa? Teman sekalian, kata kuncinya adalah Anda mesti leken. Leken ini bahasa Sunda. Leken, giat, emotional, teman sekalian. Dan saya percaya di sini tadi kita ada Bro Daniel di sini, salah satunya. Beliau adalah seorang atletik yang luar biasa ya, teman sekalian. Saya yakin ya, kalau Bro Daniel masih bersama dengan kita sekarang ya, ini beliau bukan cuma lari 1-2 km sehari, teman sekalian. Olahraganya bukan lari 2 km, bukan juga lari dari kenyataan. Ya, olahraganya Pak Daniel adalah berlari dalam satu hari bisa puluhan kilometer. Ya, dan beliau bukan cuma lari, tapi juga masuk ke dalam cabang olahraga namanya bisa triathlon. Ya, habis lari berenang main sepeda, teman sekalian ya. Kalau kita scan otak beliau, teman sekalian, bisa jadi bagian koordinasi motoriknya itu lebih padat daripada saya yang cuma jago lari-lari di atas ranjang setiap pagi, teman sekalian. Itu olahraga saya, bergeliat di atas ranjang. Bisa diomelin Pak Daniel saya nanti ya. Ya. Lihatlah, ketika Anda mau menjadi seorang apapun, teman-teman sekalian, lakukan the best you can do. Maka teman-teman, brand plasticity itu akan bekerja buat Anda. Nah, ingat baik-baik teman sekalian bahwa konsep ini
butuh kebijakan Anda untuk menerapkan. Bukan berarti, berarti saya pasti bisa ya Pak ya. Ya nggak seperti semudah itu juga, teman-teman sekalian. Ya, cuma ada loh konsep namanya brand plasticity. Yes, berikan tepuk tangan dulu lagi teman sekalian. Wow, nah saya akan masih tersisa punya satu konsep lagi teman sekalian ya. Satu konsep yang menarik buat Anda yang bisa mengubahkan hidup Anda. Tetapi teman-teman sekalian, saya mengatakan buat Anda, dari 1-2 konsep yang pertama ini, nomor 1 apa, teman sekalian? Basic building kita adalah neuron. Ya, yang kedua teman sekalian, ternyata neuron kita itu plastik. Jadi teman-teman sekalian, Anda bisa modifikasi. Ya. Dan teman-teman sekalian, kabar gembiranya lagi, jangan pernah percaya kepada statement yang mengatakan ketika usia sudah tua, otak tidak bertumbuh lagi. Masih banyak para ahli ilmu neuroscience yang kurang istilahnya apa ya? Sekarang ini teman-teman, ilmu kedokteran itu terbagi atas dokter-dokter yang paham tentang otak dan ada dokter-dokter yang paham tentang otak. Jadi teman-teman, ketika saya mendengarkan kesaksian para ahli ilmu neuroscience di YouTube, teman-teman sekalian, ya, saya mendapati banyak kenyataan bahwa ternyata banyak dokter yang masih punya pemahaman bahwa otak ketika udah dewasa nggak bertumbuh lagi. Ternyata ini dipatahkan oleh teman-teman sekalian, penelitian terbaru yang salah satunya diprakarsai oleh Sandrine Tourette, teman sekalian, ini neuroscience cewek lagi, yang mengatakan keliru. Sudah terbukti di laboratorium bahwa orang dewasa 1 hari bikin 700, teman sekalian. Nah, 700 neuron setiap hari. Pak, 700 neuron dikit banget Pak dibandingkan dengan 100 miliar. Teman sekalian, tunggu dulu ya teman-teman sekalian ya. Kalau Anda hitung setiap hari dikalikan usia Anda, teman sekalian, kalau Anda bisa menjaga otak Anda nutrisinya bagus, sebetulnya ketika di usia tua Anda umur 60, otak Anda itu bakal seger. Karena isinya adalah otak-otak yang tumbuh baru, akumulasi. Nah, teman-teman sekalian, si Sandrine Tourette ya mengatakan begini, teman sekalian ya, kalau Anda ingin otak Anda tetap segar, tidak gampang stres, awet muda, wah ini cewek-cewek senang banget, awet muda, ya daripada gue ke Thailand, ke Korea operasi plastik ya, mendingan katanya dengerin Sandrine Tourette nih. Tahu nggak teman sekalian ya? Saya buka, ternyata pertumbuhan sel neuron atau yang namanya neurogenesis, kalau dalam istilah neuroscience, itu bisa dipacu dengan apa? Dengan beberapa hal ini teman sekalian. Ya. Nomor 1, vitamin E-nya mesti bagus. Nah, teman-teman tambahin tuh vitamin E di rumah. Ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau di dalam slide ini yang dikasih kotak putih itu adalah yang membuat otak tambah hebat, yang membuat pertumbuhan neuron itu tambah banyak. Yang tidak dikasih kotak putih itu yang bisa bikin otak tambah cepat jompo, tua, pikun, reot, uzur, tua, keriput, dan stresan. Nah, teman sekalian, berarti kita balik ya. Vitamin E defisiensi berarti saya balik. Anda butuh vitamin E. Resveratrol itu apa? Resveratrol itu teman-teman sebetulnya anggur. Ada dalam produk-produk anggur teman sekalian ya. Jadi anggur Anda kulum-kulum, kenyot-kenyot teman sekalian, sehat tuh, bikin otak tambah subur ya, high sugar, hati-hati. Berarti Anda tidak boleh high sugar, Anda harus low sugar ya, gula, asupan gula. Omega 3, minyak ikan, makan tuh yang banyak tuh ya, kalau perlu telan ikan hidup-hidup ya teman sekalian. Hati-hati, lemak jenuh membuat otak tidak bertumbuh dengan baik. Kalori jangan kebanyakan. Vitamin B harus seimbang, harus bagus. Soft diet. Nah, soft diet itu makanan lunak. Jadi teman-teman rupanya kalau makanan itu lunak terus, otak itu juga malas bertumbuh. Jadi otak juga seneng dengan makanan yang dikunyah agak sedikit ribet. Makanya kalau Anda dimasakin sama mertua Anda daging alot, mesti bersyukur sekarang. Ya, ya, aduh makasih Ma dibikinin daging alot gitu kan, bikin otak saya subur. Ya, dan makanan yang dikunyah yang crunchy, yang agak sedikit gemesin gitu kan, mesti ditarik-tarik gitu kan. Nah itu bikin otak itu seru dan tumbuh subur. Dan teman-teman vitamin A harus cukup, blueberry dan rekan-rekannya blackberry, strawberry, folik acid. Nah teman-teman ibu hamil paling akrab dengan istilah ini ya, ada di alpukat, di bayam ya. Zinc juga teman-teman ya ada di kacang-kacangan, di kerang-kerangan, teman-teman daging juga ada. Flavonoids Anda bisa temukan di teh. Ya, banyak juga lah di sayur-sayuran banyak flavonoid, di teh itu banyak banget tuh. Kurkumin, kunyit misalnya. Ya.
Etanol, nah hati-hati, etanol itu membuat otak Anda jadi gampang keriput, alias apa? Jangan minum alkohol. Kafein, kabar gembira buat peminum kopi, jeng, ternyata kopi membuat otak lebih subur, tapi jangan kebanyakan. Lalu intermittent fast, ini adalah puasa, jadi jangan ngemil. Kalau habis makan, puasa makan, teman sekalian. Jadi jangan ngemil kebanyakan. Teman-teman sekalian, sampai dengan detik ini, semoga teman-teman jalan sukses Anda lewat pemahaman otak menjadi lebih lancar. Saya mau berikan dulu kepada kawan-kawan kita, karena teman-teman sekalian ada beberapa informasi yang mau disampaikan, dan saya punya waktu untuk minum teh. Saya berikan, silakan. Siapa nih yang mau? Oke, Pak Sandi, boleh stop sharing. Thank you teman-teman, izinkan aku, Stefani, buat berbagi malam ini. Gitu, sebentar ya. Aku mau berbagi informasi nih teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin kalau dari yang Pak Sandi tadi itu bagus banget ya, gitu kan. Nah, mungkin Bapak Ibu sering banget dengar tentang IQ atau EQ, tapi pernah nggak sih dengar tentang personal intelligence? Nah, personal intelligence ini kan bisa kita pelajari ternyata dengan ilmu NLP. Nah, ilmu itu apa sih? Kemampuan kita untuk, yang tadi Pak Sandi bilang, itu untuk memodifikasi cara kerja otak kita. Nah, jadi buat Bapak Ibu di sini yang mau belajar lebih dalam nih tentang ilmu NLP dan selama ini mungkin terbelenggu dengan ketakutan gitu ya, dengan trauma yang ternyata berpengaruh banget sama kehidupan Bapak Ibu saat ini. Nah, join buat Bapak Ibu semua di acara NLP for Leader with Firewalking tanggal 17 sampai 19 Oktober. Nah, kenapa ada firewalking-nya? Karena firewalking itu menjadi mediasi pembelajaran kita. Jadi kita sama-sama belajar. Di hari kedua kita akan sama-sama jalan di atas bara api gitu. Nah, mungkin kalau buat ininya nih, NLP itu apa sih gitu ya. Nah, aku mau sharing beberapa testimonial dari alumni NLP kita. Mohon izin ya Bapak Ibu sebentar. Suaranya belum. Pengalaman yang saya dapat 3 hari di sini adalah pengalaman yang luar biasa sekali. NLP ini sebenarnya bisa untuk siapa saja. Dan ini luar biasa sekali, pengalaman yang benar-benar akan saya ingat seumur hidup. Terutama firewalking yang selama ini saya berpikir bahwa saya nggak akan bisa. Tapi ternyata dengan keberanian, keyakinan, dan fokus itu bisa saya jalankan. Ini sangatlah berarti bagi saya. Itu mengubah 30 tahun hidup saya. Pak Martin terapi saya secara langsung, yang dimana sebelumnya saya memiliki fobia terhadap makanan emping, dan akhirnya saya langsung berani memegang, padahal seumur hidup saya belum pernah memegang ataupun memberanikan diri untuk memegang emping. Ada banyak hal yang di luar sana yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan semua hambatan-hambatan. Ternyata semua yang saya takutin selama ini tuh bisa terlewati dengan begitu saja. Dan saya sangat merekomendasikan karena banyak environment ataupun banyak hal-hal yang setiap hari kita alami itu yang merubah pola pikir kita gitu. Nah, melalui program ini sebenarnya kita dibantu untuk bagaimana memperbaiki diri kita, untuk mengenal diri kita lebih jauh dan lebih baik lagi, supaya setiap apa yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan tujuan maksud yang lebih baik lagi. Nah, oke, thank you Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya informasi lebih lanjut bisa hubungi saya, nanti akan saya share nomor WA saya ya. Thank you. Mungkin Bu Dian ada yang mau menambahkan? Yes, thank you Bu Fani. Bapak Ibu, Bu Fani ini akan selalu pasti nemenin Bapak Ibu semua gitu ya, di semua program publik kita. Nah, siapa sih yang gak kenal Bu Fani? Makanya beliau yang sharing kali ini tentang program kita NLP. Hal yang paling penting Bapak Ibu satu ini. Ada satu kalimat nih ya, jika kamu tidak cerdas menata hidupmu, bakat, kompetensi, serta semua pengetahuan, kita punya pengetahuan yang banyak sekalipun nggak ada gunanya kalau kemudian kita tidak bisa mewujudkan semuanya jadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat, nggak cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Tadi Pak Sandy udah jelasin soal otak kita itu kan luar biasa banget.
kita wow, cuman bisa wow, tapi terus kalau kita nggak bisa menggunakannya dengan baik, percuma juga gitu kan. Makanya program kali ini program yang akan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Bahkan Bapak Ibu banyak banget tips-tips yang dibagikan di sharing kita selama berapa hari itu ya, 2,5 hari gitu ya Bapak Ibu, Anda bersama-sama. Plus yang paling penting Bapak Ibu, kalau ngomongin soal NLP, nah yang paling menarik buat semua peserta, karena kita nggak cuma diomongin soal teori, banyak praktek, plus Bapak Ibu ada firewalkingnya. Nah, Anda berani nggak untuk ngelewatin tantangan kita yang satu ini nih? Ini yang susah nih. Belum tentu semuanya berani. Kadang-kadang ada yang udah bilang, aduh Bu, nggak mau deh, ada firewalking. Bener aja. Bapak Ibu, justru di situ Anda kemudian bisa membuktikan seberapa keren otak Anda dan seberapa Anda kemudian bisa melakukan hal-hal yang menurut Anda nggak mungkin selama ini. Justru setelah mengikuti training ini, Anda kemudian bisa terbuka pikirannya, semua pikiran-pikiran negatif, ya oke lah, nggak semuanya kali ya, tapi paling nggak pikiran negatif yang selama ini mengganggu Bapak Ibu semua itu pun juga bisa sedikit berubah, bisa lebih baik lagi. Termasuk Anda sudah lihat sendiri dong, itu bukan kami yang ngomong, banyak testimoni yang sudah ditampilkan tadi, dan semoga dengan mengikuti ini pun juga Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan cuma bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sharing di testimonial tadi, tapi saya berharap di antara peserta yang ada di sini pun juga bisa mengikuti dan merasakan manfaat yang sama gitu ya Bapak Ibu. So, penasaran dengan apa yang akan disampaikan Pak Sandy selanjutnya? Langsung dong kita undang lagi Pak Max Sandy. Yuk Pak Max Sandy. Asik. Dan teman-teman, ajang firewalking yang bakal kita adakan itu bukan cuma sekedar seru-seruan. Bukan cuma sekedar tantangan atau cuma sekedar bunga-bunga. Enggak, itu adalah simulasi yang mewakili segala ketakutan yang Anda hadapi dalam kehidupan ini. Tantangan apa, challenge apa yang Anda hadapi, itu akan disimulasikan dalam firewalking. Jadi kalau saja Anda bisa melewati api ini dengan keyakinan luar biasa, bisa bayangkan nggak? Itu pun akan berlaku untuk ketakutan-ketakutan yang Anda miliki seumur hidup Anda. Anda lihat nggak di testimonial film tadi, ada satu orang yang seumur hidupnya takut dengan emping. Anda dengar nggak? Tadi kalimat itu nggak jelas. Kalimat beberapa orang nggak jelas mendengar. Tapi itu emping, makanan kerupuk emping. Ada yang trauma dengan emping. Puluhan tahun, selama 30-an tahun, tidak berani mendekati emping, trauma, merasa hidupnya terpojok, merasa hidupnya tidak beruntung. Dan teman-teman setelah mengikuti NLP, ya Pak Martin, tim, Ibu Dian, memberikan tips bagaimana untuk akses ke bagian neuron itu dan memodifikasinya sehingga lepas dari workshop NLP, teman sekalian, pegang emping udah nggak masalah. Yes. Bisa suksesnya nggak cuma gitu aja, banyak banget ya Ibu Dian ya. Bener, soalnya banyak teknik kan yang akan di-sharingkan. Yes. Ini ada Pak Martin juga nih di sini, nggak tahu, jangan-jangan Pak Martin pengen sharing something lagi. Ya silakan Pak Martin. Yuk, boleh Pak Martin. Yes. Ya, teman-teman rekan-rekan yang pada kesempatan malam hari ini bersama dengan kita, saya dari ruang kerja dan mengikuti karena harusnya saya mengikuti dari laptop. Apa yang terjadi, jaringannya kepotong, bisnet kepotong sehingga akhirnya kemudian saya nggak bisa mengikuti secara normal. Tapi teman-teman sekalian, ini jadi sebuah pembelajaran yang penting. Kenapa? Jaringannya kepotong oleh pembangunan MRT. Ya, jadi hari ini saya tadi bersama dengan Anda mengikuti, menurut saya apa yang di-sharingkan Pak Sandy itu sangat-sangat dahsyat. Anda setuju nggak Bapak Ibu? Kalau nggak menangkap, wah, saya aja merasa wow, ya. Terus terang, saya belum pernah mendengar sharing Pak Sandy sedahsyat pada malam hari ini. Itu betul-betul Pak Sandy adalah salah satu menurut saya expert yang saya sendiri banyak belajar tentang otak. Saya ketika Pak Sandy tadi bercerita, tahu nggak teman-teman? Ini misalnya contoh, saya punya 2 alat nih, ya. Ini bicara tentang jaringan yang kepotong. Saya punya iPad, saya punya kalkulator. Bapak Ibu, Anda memilih yang mana? Saya yakin, saya berani bertaruh. Anda pasti bilang, iPad dong. Setuju nggak? Tapi Bapak sekalian, Anda salah besar. Karena iPad ini adalah iPad yang rusak. Kalkulator ini yang berfungsi. Kebayang nggak sih, Bapak Ibu teman sekalian,
Itulah perbedaan yang selama ini kita katakan otak dan pikiran. Banyak orang punya otak, tapi nggak dipakai. Benar nggak? Sama seperti kalau kita bicara tentang otak itu kadang-kadang ada yang kapasitasnya besar banget. Dikasih Tuhan dengan luar biasa, dikasih talenta yang luar biasa, dibandingkan dengan yang satu ini. Tapi ketika yang luar biasa ini nggak kepake, nggak bisa difungsikan, artinya apa yang ada di dalamnya tidak berfungsi karena seperti tadi jaringannya kepotong atau jaringannya rusak. Ini ada bagian yang rusak ya dan belum diperbaiki. Karena kalau diperbaiki harganya udah seharga iPad, mendingan beli yang baru. Ya akhirnya kemudian beli yang baru. So, makanya akhirnya kemudian mendingan kalkulator tapi kecil tapi kemudian bisa berfungsi. Iya nggak Bapak Ibu sekalian? That is the difference between otak dengan pikiran. Makanya saya sering kali mengatakan teman-teman sekalian, yang paling penting adalah bukan otaknya, yang paling penting adalah pikirannya, aplikasi dan bagaimana itu difungsikan. Dan malam hari ini bersama dengan teman-teman rekan-rekan pada malam hari ini kita belajar bagaimana kita bisa memfungsikan pikiran itu. Nah, makanya saya cuma ingin menguatkan juga sekali lagi, salah satu di bulan Oktober ini adalah bulan, kita menyebutnya sebagai bulan tentang pikiran, bulan tentang NLP. Jadi setiap bulan kita punya tema. Kalau bulan lalu temanya adalah tema kecerdasan emosional, bulan ini makanya kenapa sharingnya tentang otak oleh Pak Sandy, karena bulan ini kita sebut sebagai bulan tentang pikiran, bulan tentang NLP. Dan sebagai informasi buat teman-teman yang belum tahu sama sekali tentang NLP, saya sendiri aja merasa menyesal, saya belajar NLP itu telat banget. I wish saya belajar tentang NLP itu waktu ketika saya SMA gitu. Mungkin saya bisa mengoptimalkan otak saya dengan luar biasa. Ya. Dan by the way, Bapak Ibu sekalian, tadi pagi juga saya baru saja men-sharingkan salah satu buku legendaris juga. Ini ada di YouTube channel saya, Anthony Dio Martin Official. Saya merekomendasikan Anda untuk menonton, karena Anda nggak perlu baca buku ini, hanya mendengar ringkasan saya. Sebuah buku legendaris, judulnya adalah Jonathan Livingston's Chamber, buku tahun 1970. Ditulis oleh namanya Richard Bach. Buku ini adalah buku motivasi kuno, klasik yang sampai sekarang seringkali disebut-sebut. Dan isi buku ini adalah tentang seekor camar yang berusaha keluar dari kebiasaan hidupnya. Dia dicaci maki, dia ditelantarkan, dia diusir, tapi akhirnya kemudian kembali dan kemudian bisa mengoptimalkan diri. Saya merasa, teman-teman sekalian, seringkali seperti itu. Kita banyak menghadapi tantangan, kita banyak menghadapi hal-hal yang membuat kita kemudian tertekan. Itu sebabnya kenapa kita mesti punya keyakinan, kepercayaan untuk memanfaatkan, mengoptimalkan apa talenta, apa hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Setuju nggak? Makanya saya merasa bahwa pada malam hari ini mudah-mudahan paling nggak ngopi kita, ngobrol pintar kita, membuat kita lebih bersyukur, membuat kita menghayati seperti kata Pak Sandy. Kalau kita mau fokus di mana, Tuhan akan menambahkan apapun yang kita ingin fokuskan. Dan saya termasuk yang percaya bahwa sebenarnya kemampuan otak kita itu luar biasa, asal kita bisa mengoptimalkan. Dan terima kasih, saya mau kembalikan kepada Pak Sandy, tapi mudah-mudahan saya bersama dengan Anda, saya juga belajar dari rumah, tapi mudah-mudahan sekali lagi teman-teman sekalian, I wish buat teman-teman yang sekali lagi kepingin belajar, mendalami, mengoptimalkan bagaimana dunia NLP, bagaimana kita menggunakan motivasi, ya teman-teman sekalian, tanggal 17 dan 19 Oktober di bulan ini. Yuk join, dan ini akan menjadi program yang luar biasa. Ya, thank you so much. Terima kasih Pak Sandy, saya kembalikan kepada, karena kita masih menanti ada satu tips lagi. Yes. Thank you sharingnya Pak Martin. Tuh Pak Sandy, kata Pak Albert, otak orang Indonesia itu mahal harganya. Bener juga tuh. Karena ya jarang dipakai. Karena jarang dipakai. Albert Einstein aja cuma berapa persen, apalagi kita ya. Yes, teman-teman sekalian ya. Menarik, pokoknya tentang otak itu menarik. Banyak kontroversi, banyak mitos yang berkeliaran. Bahkan beberapa mitos itu telah menyesatkan. Beberapa mitos yang paling sering kita dengar adalah ternyata otak manusia itu baru kepakai 10%. Keliru, nggak pernah otak itu kepakai cuma 10%. Jadi bahkan ketika Anda tidur aja, kalau Anda tidurnya mimpi aja, otak Anda itu kerja sama kerasnya ketika Anda sadar. Saya lihat. Dan otak kita selalu 100% in working progress. Jadi tetap otak itu kalau lo sadar ya kepake 100%, nggak pernah ada istilah 10%. Kemudian otak kita jumlahnya katanya 100 miliar, nggak juga teman sekalian.
si Susan tadi, si neuroscience yang dari Brasil tadi, teman sekalian, telah membuktikan dengan cara apa? Dengan cara ilmiah, otak dijadikan sup beneran, teman sekalian, ya. Jadi teman-teman, otak itu diencerkan karena dengan cara begitu nukleusnya otak itu bisa berada dalam satu mangkok dalam tabung reaksi dan kemudian diaduk agar terjadi penyebaran yang rata dan kemudian di-scan untuk dihitung berapa jumlahnya. Ternyata teman sekalian, angkanya kalau Anda mau tahu, ya saya pun baru tahu belakangan teman sekalian, rata-rata otak manusia jumlah neuronnya adalah 86 miliar saja. Ya, bolehlah kalau Anda sakti bisa 100 miliar. Makanya kenapa dibulatkan jadi 100 miliar. And third thing, terakhir teman sekalian, dan ini semoga bisa membuka wacana Anda jauh lebih dalam. Apa hubungannya bahasa dengan otak? Karena kan nama programnya neuro otak, linguistik. Teman sekalian, kenapa ada kata linguistik? Nah, saya mau masuk ke paradigma ketiga tentang otak, teman sekalian. Ya, ini berakhir di sini kita perjumpaan kita nih. Saya mau kita pakai slide, teman sekalian. Jeng. Ya, teman-teman, karena manusia dalam masa perkembangannya kemudian mengenal bahasa, disitulah titik di mana kemudian peradaban itu berubah drastis yang ditandai dengan kebiasaan manusia untuk pakai bahasa, berkomunikasi satu sama lain. Celakanya, kemudian bahasa yang kita pakai dengan orang juga kita gunakan untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Jadi teman-teman sekalian, ketika Anda ngomong dalam hati, Anda pun menggunakan bahasa. Means menggunakan vocabulary, means menggunakan grammar, betul nggak sih? Ketika Anda mengatakan, saya lagi jatuh cinta, atau saya lagi benci sama dia, kurang ajar banget dia, atau bersyukur sekali saya. Ketika Anda di dalam hati ngomong pun, Anda menggunakan struktur bahasa dan kosakata, apapun bahasa yang Anda pakai. Dan ternyata teman sekalian, bahasa yang Anda pakai berpengaruh terhadap cara Anda melihat dunia. Ya, ini sudah dipikirkan sejak lama dan teman-teman sekalian, tetapi kemudian orang baru melek setelah nonton film The Arrival. Oh ya, dari film ke film nih pokoknya referensinya. Tapi jangan salah, film ini selalu based on sama seperti film Replikas, dasarnya adalah ilmu neuroscience. Film Arrival, teman-teman sekalian, adalah film yang ya munculnya jauh lebih mundur daripada film Replikas, teman-teman sekalian, menceritakan kedatangan alien ya ke bumi dan kemudian diutuslah seorang ahli linguistik bernama Dr. Louis Banks yang diperankan oleh Amy Adams. Dan teman-teman, Dr. Louis Banks menghayati bahasanya alien yang jauh berbeda dan aneh. Bahasanya itu 3-dimensional, berbentuk gambar tapi bukan gambar. Jadi bahasanya non-linear kalau orang bilang. Ya. Dan alhasil aneh tapi nyata, ini filmnya masih dalam wacana menghayal tentu saja. Ketika Dr. Louis Banks memahami bahasa alien yang 3-dimensional dan non-linear, tiba-tiba Amy Adams jadi punya kemampuan untuk melihat masa depan dan masa lalu, teman-teman sekalian. Ini sungguhan di film ini. Ini adalah tarikan ekstrim dari sebuah konsep yang digagas oleh 2 ahli linguistik yang paling legend di dunia ini, udah almarhum sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, teman sekalian, bernama Edward Sapir. Ini adalah gurunya, teman sekalian. Dia punya murid yang usianya nggak jauh-jauh banget, sehingga meninggalnya pun rata-rata sama tuh ya, yang satu meninggal di tahun 39, yang satu meninggal di umur 41. Yang namanya Benjamin Lee Wolf, teman sekalian. Wolf adalah boleh dibilang pengikutnya si Sapir. Dan 2 orang ini punya statement yang sama. Statement mereka adalah apa? Berdasarkan riset, teman-teman sekalian, dan berdasarkan tulisan-tulisan para filsuf di zaman Yunani kuno, ternyata, jadi teman-teman sekalian, konsepnya itu sudah dimulai sejak zaman sebelum Masehi. Ya, cuman dibakukan oleh kedua orang ini, tapi sebetulnya yang punya tokoh adalah si Wolf-nya. Sehingga teman-teman sekalian, muncullah sebuah teori yang disebut teori Sapir-Whorf. Saya ulangi, nama teorinya Sapir-Whorf. Pengikut teori ini disebut Whorfianism. Dan mereka percaya, bukan cuma based on kepercayaan, tapi sudah dibuktikan di ruang lab, bahwa teman-teman, orang dengan grammar yang berbeda akan punya cara berpikir yang beda. Saya ulangi, orang dengan grammar bahasa yang berbeda akan punya cara berpikir dan melihat dunia yang berbeda.
orang yang menulis dengan huruf kanji akan punya cara berpikir beda melihat dunia dan tantangan dengan orang yang menulis dengan abjad alfabet. Orang yang menulis dari kiri ke kanan akan punya sebuah struktur persepsi yang berbeda dengan kehidupan dari orang yang membacanya dari kanan ke kiri. Teman-teman sekalian. Contoh paling nyata adalah teman-teman mereka meneliti bahwa ternyata orang Inggris dengan orang Swedia punya cara berbeda melihat waktu. Di mata orang Swedia, waktu dianggap volume. Di mata orang Inggris, waktu dianggap seperti garis panjang. Ada masa lalu, ada masa depan, yang di depan kita kayak garis, teman sekalian. Kenapa? Karena grammarnya berbeda. Orang Inggris, orang Amerika, mereka yang berbahasa Inggris yang berkata blue book, buku biru. The black car, ya, hitam dulu baru ngomongin mobilnya. Berbeda dengan orang Indonesia yang ngomongin mobil itu hitam. Nah, kebiasaan kita menaruh subjek di depan dan kemudian predikat di belakang membuat teman-teman sekalian cara berpikir orang Indonesia dalam melihat sesuatu berbeda dengan mereka yang biasa menggunakan bahasa Inggris. Saya tidak mau membawa ini terlalu ribet. Tetapi teman-teman, setiap hari Anda kan ngomong pakai bahasa Anda, betul nggak sih? Bahasa Anda menentukan cara Anda melihat dunia. Dan ini yang di-capture oleh ilmu NLP. Begitu bahasa ini Anda utak-atik, maka keyakinan Anda akan sesuatu bisa berubah juga. Teman sekalian. Bahkan, teman sekalian, saya ingin sedikit ngomong ya. Ini ada satu tokoh namanya Malala Yousafzai. Tokoh pemenang Nobel perdamaian karena kenekatannya, kehebatannya, keluhurannya dalam teman-teman membela kaum wanita ya di waktu itu di kawasan Taliban. Apa persamaan si Malala dengan pemain basket namanya LeBron Raymond James? Ini adalah pemain dari LA Lakers yang kemudian sempat pindah klub, dan perpindahan klubnya itu menimbulkan huru-hara teman sekalian. Ya. Dua orang ini ternyata diteliti oleh seorang psikolog linguistik bernama Ethan Kross dari Michigan University. Dan teman-teman, si Ethan Kross melihat bahwa ternyata cara kedua orang ini ngomong pada dirinya sendiri itu unik. Nah, dan Ethan Kross berkata bahwa cara mereka ngomong itu juga dimiliki oleh sebagian dari Anda nih. Yaitu apa? Sering menggunakan kata orang ketiga untuk mewakili dirinya. Jadi contoh gini, ya. Kalau Anda lagi bikin kesalahan, tiba-tiba Anda gagal bisnis. Misalkan Anda gagal presentasi, gagal jualan. Lalu Anda mikir, aduh, aku gagal. Nah, berarti Anda menggunakan kata aku gagal. Tapi LeBron dengan Malala berbeda. Mereka mewakili populasi yang ngomongnya, aduh, LeBron gagal. Jadi teman-teman, si LeBron ngomong pada dirinya sendiri, menganggap dirinya adalah orang ketiga. Jadi dia seolah-olah melihat dirinya sendiri sebagai orang lain yang gagal. Jadi yang gagal adalah LeBron, bukan saya. Dan teman-teman, ternyata Dr. Ethan Kross mengatakan mereka yang terbiasa memiliki struktur linguistik bicara dengan menggunakan kesan orang ketiga untuk dirinya sendiri, cenderung lebih mudah keluar dari keputusasaan, depresi, dan lebih mudah sukses. Kenapa? Karena mereka tidak mempersonifikasi kegagalan. Mereka tidak menganggap kegagalan itu adalah milik mereka. Even kesuksesan pun mereka bisa melihatnya dengan jernih. Wah, LeBron, kamu sukses. Kalau saya misalkan ngomong sama diri sendiri, kalau saya gagal, berarti saya mesti ngomong, Sandi, kamu hari ini gagal. Nah, karena saya ngomong, Sandi, kamu hari ini gagal, saya menempatkan diri di luar si Sandi. Dan ketika saya menempatkan diri di luar si Sandi, saya bisa ngomong begini, jangan khawatir Sandi, aku bakal bantu kamu. Mari kita cari jalan supaya ini menjadi lebih baik. Secara linguistik, otak kita disetel untuk punya jarak dengan identitas kita. Sehingga teman-teman dalam peristiwa kegagalan, kita akan selalu melihatnya sebagai bukan saya yang gagal. Jadi tidak ada depresi. Bahkan permainan linguistik seperti itu aja membuat teman-teman sekalian cara kita melihat dunia kita beda. Di NLP yang nanti kita pelajari sama-sama, kita akan bicara jauh lebih banyak daripada sekedar ginian.
Cuma saya ingin mengatakan teman sekalian, penelitian yang dilakukan Ethan Kross di Michigan University ini menunjukkan bahwa gila, baru gitu doang cara berpikir kita bisa berbeda. Cara kita menghandle trauma, fobia kita jadi berbeda. Hanya mengganti kata aku gitu dengan nama. Bayangkan apa yang bisa Anda dapatkan di dalam workshop NLP. Ada begitu banyak tips dengan menggunakan parameter linguistik teman sekalian untuk menciptakan program-program yang positif dalam hidup kita. Saya nggak akan ngomong banyak karena waktunya udah habis Pak Martin. Tetapi ini semoga menjadi kayak semacam apa sih? Aduh, kayak saya mau kasih permen buat Anda. Ya, kalau hari ini aja obrolannya bisa membuka mata Anda tentang kehebatan otak, bahwa ternyata otak itu bisa dimodifikasi oleh diri kita sendiri, teman sekalian, Anda bisa bayangkan apa yang bisa Anda dapatkan di workshop nanti. But, teman sekalian, dari 3 ini, gunakan dulu yang 3 ini, teman-teman. Semoga Anda bisa menjalani hari-hari Anda dengan percaya bahwa otak Anda luar biasa, bahwa Anda tidak boleh terima jadi otak yang Anda miliki itu, Anda mesti lakukan sesuatu secara positif dengan otak itu. Fokus dan bicara dengan benar. Hati-hati teman sekalian. Kata-kata betul-betul akan menjadi kebenaran dan diyakini oleh otak Anda. Jadi hati-hati ketika Anda ngomong, saya benci sesuatu. Hati-hati ketika ngomong, saya nggak suka sesuatu. Ya teman-teman sekalian, gantilah kata-kata benci dengan saya tertantang. Wah, hubungan saya sedang dalam kondisi challenge. Bukan, aduh hubunganku sudah berada dalam titik terdalam dan sirna sudah kehidupan aku. Waduh, Anda kebanyakan korban lagu melankolis, ya berabailah hidup Anda. So, demikian dari saya. Semoga dengan tips ini Anda sudah punya tools sedikit untuk bisa mengutak-ngutik otak Anda supaya menjadi lebih bahagia dan sukses. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan pada Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Oke, boleh dong kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Max Sandy. Wih, mana nih aplausnya? Nah, uhuy. Pak Martin mau nambahin sedikit di belakang? Nope, kayaknya ini keren banget. Saya cuma mau mengatakan betapa kerennya sharing hari ini dari Coach Sandy. Oke. So, Bapak Ibu, yuk kita foto bersama dulu. Yes, mari kita foto bersama dulu dong. Tampilkan layar Anda semua. Kayaknya nggak seru, nggak afdol kalau kita nggak tampil di sini dan foto bersama. Sip. Mana yang lain? Saya tunggu lagi ya, bentar ya. Saya masih tunggu. Bu Keisha, Bu Vina, Bu Ika, Pak Susanto, Pak Paul, Pak Asko, Pak Budi, Bu Nita, yuk. Bu Inka mungkin mau. Yes. Untuk teman-teman rekan-rekan, brother, sister, ada suster juga dari RGS. Wow, oke. Oke, yuk mari kita foto bersama dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, satu lagi dong. Sebentar, satu lagi. Sip. Gaya lagi dong. 1, 2, 3. Sip. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih banget karena Anda sudah mengikuti acara kita pada malam hari ini. Kami sih berharap Bapak Ibu Anda kemudian tidak berhenti sampai di sini, tapi Anda pun juga jangan lupa dong Bapak Ibu hadir di setiap acara kita, apalagi kita tuh setiap bulan pasti akan menawarkan sharing yang sama Bapak Ibu dengan tema yang berbeda. Nah, nanti kita lihat ya, bulan depan kita akan sama-sama ngomongin soal apa. Nah, so far Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Fani tadi ya, terus beliau menginformasikan tentang program kita yang terdekat 17-19 Oktober 2022 ini. Jangan sampai kelewatan nih. Sayang banget kalau Anda melewatkan bagian yang satu ini, NLP plus fire walking Bapak Ibu. Nah, tanggalnya sudah ada, investasinya juga nih, wait, 4,5 juta. Bapak Ibu, ini kan Anda lakukannya juga nggak cuma di tempat biasa gitu ya. Ini di hotel kita melakukannya selama 2,5 hari. Bapak Ibu Anda melakukan ini dengan investasi kayak begitu, itu mah
murcek banget lah Bapak Ibu. Plus Bapak Ibu bisa dapat bonus daftar 4 free 1. Dan Bapak Ibu, nah ini lagi catat nomor teleponnya ya di situ. Bu Fani pasti juga di kolom chat sudah menuliskan. Plus Bapak Ibu satu lagi, banyak bonus yang akan diberikan ke Bapak Ibu semua. Pastikan Bapak Ibu boleh deh kalau misalnya Bapak Ibu ngerasa kok kayaknya bukan saya nih yang lagi butuh, ada yang lain yang membutuhkan. Boleh Bapak Ibu, jangan tunda-tunda untuk kontak kami, biar kami kemudian nanti akan men-sharingkan. Ini dia, ada bonus-bonus kalender motivasi, ada audio CD, ada audio learning, ada banyak hal bahkan di luar dari ini yang bisa Anda dapatkan begitu Anda mengikuti training kita yang satu ini. So ditunggu kehadirannya nanti Bapak Ibu. Jangan sampai lewatkan yang satu ini karena program ini program yang sangat jarang kita lakukan Bapak Ibu. Kita biasanya melakukan ini paling 1 kali atau 2 kali dalam setahun Bapak Ibu. Banyak banget yang pada nunggu-nunggu, ayo dong, bikin dong. Nah, makanya jangan dilewatin yang tahun ini nih. Ini adalah kesempatan terakhir. Oke, Bapak Ibu ya. Thank you so much. Sampai ketemu di acara kita selanjutnya. Senang ketemu dengan Bapak Ibu semua. Sampai ketemu dengan tim kami dari HR Excellency. Selamat malam. Thank you semuanya. Selamat malam. Thank you Brother Albert. Thank you. Brother, sister. Thank you. Madalena. Makasih Pak Albert. Malam. Makasih Pak Anyan. Aduh Pak Anyan. Ada Pak Anyan, thank Kok you. biasanya Pak Anyan kelihatan wajah. Tuh. Sempet tadi lihat kok, Pak Anyan. Oh gitu ya. Yes. Thank you Pak. Sesama Makasih. kalian. Ya. Bye semuanya. Oke, kami mohon izin. Izin live. Yes. Bye. Bye. Bye.